Salawat beriring salam kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus oleh Allah untuk membawa kepada kita pedoman dalam rangka mencapai kebahagiaan dari dunia yang sementara ini menuju kepada akhirat yang kekal abadi. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, kita baru saja ditinggalkan oleh bulan Ramadan, yang mana kita di dalam bulan Ramadan telah melaksanakan tugas-tugas yang sangat suci, yaitu latihan pengendalian diri dan juga pengendalian nafsu-nafsu jahat, nafsu mazmumah, yang kita latih menjadi nafsu yang mahmudah. Kita manusia, sebagaimana dijelaskan di dalam surah Al-Lail, yaitu wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa dan penciptaan jiwa itu Allah fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu adanya rasa sifat fujur, kedurhakaan, wa taqwaha, dan ketakwaan. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntunglah orang yang menjaga kesucian jiwanya, yaitu membersihkan jiwanya daripada sifat-sifat mazmumah yang fujur, kedurhakaan tadi. Wa qad khaba man dassaha, dan rugilah, sungguh rugilah orang-orang yang mengotori jiwanya. Jiwa kita itu ialah yang di dalam diri kita, yang di luar yang nampak ini adalah tubuh jasad kita, tangan, kaki, mulut, itu semuanya adalah jasad kita. Sedangkan jiwa itu yang tidak nampak, termasuk ruh, termasuk juga yang lain-lainnya yang gak nampak, itu adalah jiwa kita. Sifat-sifat yang tidak jelek itu memang sudah ada bibitnya, ditaburkan di dalam diri kita. Namun kita itu harus berusaha. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya dari sifat-sifat kerdil, sifat-sifat yang degil, sifat-sifat durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tugas kita sangat berat ketika kita masih kecil, ketika kita masih belum baligh, untuk mendidik nafsu-nafsu jahat itu adalah orang tua kita. Kewajiban mereka mendidik kita untuk menghilangkan sifat-sifat yang tidak bagus daripada kita. Tetapi setelah kita baligh, setelah kita sampai umur baligh, umur taklif, maka wajiblah kepada kita fardu ain semuanya untuk melanjutkan tugas orang kita, tua kita itu. Dan kita juga hari ini yang sudah punya anak, wajiblah dia menjaga anaknya daripada sifat-sifat yang tidak bagus tersebut. Ini telah kita lakukan latihannya di dalam bulan Ramadan. Allah berikan kepada kita waktu 1 bulan Ramadan untuk melatih kita. Apakah kita itu sudah melaksanakan latihan itu? Itu terkandung kepada kita semuanya. Makanya untuk menyambut Ramadan, hendaknya jauh-jauh sebelum Ramadan
harus berilmu pengetahuan. Setelah dalam Ramadan kita paham apa yang kita lakukan di dalam Ramadan. Dan setelah itu pula Ramadan berlalu, dimulai dari Syawal, Zulqa'dah sampai Zulhijjah, kita melaksanakan semua apa yang baik-baik daripada latihan kita. Di samping kita berusaha mendidik nafsu kita yang masih ada tetap pada kita, karena nafsu itu tidak bisa dibunuh mati, dipupuskan, tetap ada pada kita. Kapan nafsu itu berakhir? Ketika kita telah tiada. Maka tugas kita adalah melatih nafsu jahat kita, menaikkan kelasnya daripada nafsu yang sangat buruk, nafsu ammarah, lawwamah, mulhamah, sampai ke mutmainnah paling kurang. Itu paling kurang. Kalau sudah mampu kita meningkatkan kelas nafsu kita kepada nafsu mutmainnah, itu sudah mendapat surat undangan dari Allah agar kita masuk surga. Di dalam Al-Quran Allah jelaskan bagi pemilik nafsu mutmainnah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai orang-orang yang punya nafsu mutmainnah, kembalilah kamu kepada Tuhanmu. Engkau ridha, engkau rela, engkau senang, dan Tuhanmu juga ridha kepadamu. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam kelompok hamba-hambaku, hamba Allah yang saleh-saleh. Masuk sana, gabung. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Ini yang paling kurang yang harus kita tempuh dan kita usahakan. Namun yang lebih bagus lagi adalah bila kita tingkatkan nafsu kita menjadi nafsu radiyah, mardiyah, dan kamilah. Ini adalah nafsu yang orang-orang yang paling tinggi. Kalau di atas nafsu mutmainnah, itu sudah mulai nafsu para rasul, nafsu para nabi, wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita paling kurang harus mampu menyampaikan klasifikasi nafsu kita, mendidik nafsu kita sampai ke tingkat nafsu mutmainnah. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, kini Ramadan telah berlalu. Apakah kita sudah mampu mengaplikasikan latihan itu pada diri kita masing-masing? Setelah Ramadan pun berlalu, sampailah kita kemarin kepada bulan Zulhijjah yang sekarang masih berada di bulan Zulhijjah. Ini juga kita dilatih lagi untuk memperkokoh hubungan dengan Allah, dengan Tuhan dan kemanusiaan. Melalui apa kita perkokoh hubungan kita dengan Tuhan dan kemanusiaan? Melalui naik haji, melakukan ibadah haji dan melaksanakan ibadah kurban. Bagaimana kita melaksanakan ibadah haji? Ibadah haji adalah kewajiban dan salah satu rukun Islam. Finishnya rukun Islam adalah pada haji, terakhirnya. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, Bismillahirrahmanirrahim, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Kalian sempurnakanlah haji itu dan umrah karena Allah. Di situ kita lihat perintah di situ. Di situ wajib, karena tidak ada kerenah-kerenah sunat di situ dan rukun Islam. Maka wajib semuanya naik haji, tapi punya syarat-syarat dan rukun-rukunnya yang ada. Kalau sudah wajib syarat naik haji, jangan bandel-bandel, jangan malas-malas, jangan ada alasan. Ini ada alasan, kenapa bapak tidak naik haji? Mantong mudanya, padahal baru 40 mentong muda.
ana malai. Kita harus tahu, sadar diri sekarang. Ukuran umur kita paling bagus adalah ukuran Rasulullah. Kalau sudah 31,5 tahun, itu setengah umur Nabi. Nyan ka setengah umur. Lewat situ sudah mulai masuk ke masa tua. Ini enggak tahu merasa diri tua kadang-kadang kita. Kadang pada mantong muda, pada baru 60. Padahal karap wabakiru nyawa saja. Inilah kita manusia ini. Ya. Kita kadang-kadang dilalaikan oleh dunia yang hanya sementara ini. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Jadi jangan main-main dengan ibadah haji. Yang sudah mampu langsung daftarkan diri. Masalah pergi 40 tahun lagi urusan Allah Subhanahu wa taala. Bisa berubah tahun depan peraturan kadang. Kata kita tidak tahu. Jadi oleh karena itu sudah amanlah kita. Tapi kalau masih punya, aku belum siap rumahku, harga rumahnya berapa? Hanya 0,5 miliar. Masya Allah. Rumah 0,5 miliar naik haji 50 juta. Tidak mau mendaftar ke sana. Ini adalah dosa bagi kita. Kalau kita mati, diancam oleh Allah melalui Rasul, hadis mengatakan, Man istata'al hajja walam yahujja falyamut yahudiyan au nasraniyan. Orang-orang yang sudah mampu naik haji, tidak mau dia naik haji, tapi lalu dia mati, pilihannya mati Yahudi atau mati Nasrani. Nauzubillah. Ngeri Bapak sekalian. Itulah memperkuat hubungan dengan Allah melalui haji. Bagaimana melalui haji kita memperkuat hubungan dengan manusia? Masya Allah, haji itu adalah muktamar Islam sedunia setahun sekali. Muktamar pertemuan konferensi Islam sebesar di dunia, seluruh dunia, Eropa, Asia, Afrika, ujung ke ujung semua bulatan dunia hadir di sana. Nampaklah umat Islam di sana, yang hitam, yang putih, yang mancung, yang pesek, semua datang di sana. Kita dapat berjumpa dengan mereka di sana, dengan saudara-saudara kita. Bisa kita berkomunikasi kalau kita punya bahasa yang mampu kita berkomunikasi dengan mereka. Allah Maha Besar membuat pertemuan itu untuk kita sedunia. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Bagaimana melalui kurban kita dapat mendekatkan diri kepada Tuhan dan mendekatkan diri sesama insan. Dengan berkurban kita mematuhi perintah Allah di dalam surah Al-Kautsar itu. Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah kamu karena Tuhanmu dan sembelihlah kurban. Kita lihat, kalau kita taat kepada Allah dengan melaksanakan kurban, kita sudah patuh kepada Allah. Karena kita tidak akan sampaikan darahnya, dagingnya kepada Allah. Tidak itu yang disampaikan kepada Allah. Yang sampai kepada Allah adalah rasa ketakwaan kita itu. Selanjutnya, bagaimana kita dapat mendekatkan hubungan dengan manusia melalui kurban? Dengan adanya berkurban kita itu bisa menolong sesama kita. Dengan adanya berkurban kita bisa hubungan silaturahmi makin erat. Berkurban itu adalah pendekatan sesama kita. Dan siapa yang berkurban boleh memakan kurbannya juga, kecuali kurbannya kurban nazar. Itu haram dimakan oleh orang yang bernazar. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Pada hari ini saya menyinggung sedikit karena Idul Adha sudah pergi dan beberapa hari lagi akan kita ditinggalkan Idul Adha itu, dan kita akan berangkat menuju bulan Muharram. Maka hari ini saya kaitkan dengan semangat hijrah, kembangkan potensi diri mencapai takwa. Inilah hebatnya kita. Dalam Islam ini banyak hari-hari besar yang bisa menggugah semangat kita dalam rangka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah
Alladzina amanu bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah ulaika humul faizun. Orang-orang yang telah beriman dan mau berhijrah, berhajaru, mereka berhijrah, wajahidu fi sabilillah, dan mereka berjuang di jalan Allah, la bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta mereka, bahkan yang terakhir dengan jiwa mereka. Itu bagaimana? A'zamu darajatan indallah, sangat besar, sangat agung derajat mereka di sisi Allah, balasannya ulaika humul faizun, merekalah orang-orang yang sukses. Di ayat 22-nya, 21-nya Allah berfirman, yubasyirhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwanun wa jannatun lahum fiha na'imun muqim. Allah memberikan berita gembira. Berita gembiranya bukan siapa-siapa yang rajin kuliah dapat beasiswa, bukan itu. Apa ini berita gembiranya? Yubasyirhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwan. Allah memberi kabar gembira kepada mereka dengan rahmat, kasih sayang Allah. Wa ridwanun, dan keridaan Allah. Wa jannatun, kalau sudah dapat ridha Allah, dapat taman yang indah nanti, surga. Lahum, untuk mereka, fiha na'imum muqim, di dalam surga itu nikmat yang kekal. Nikmat yang ada di dunia ini nikmat yang hilang, nikmat sementara, kekayaan sementara, pangkat sementara, sehat sementara sebelum sakit, hidup sementara sebelum mati. Jadi semua yang apa yang di dunia adalah sementara, tapi di akhirat nanti lahum fiha na'imum muqim, untuk mereka di dalam surga itu diberikan nikmat-nikmat yang kekal. Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalam surga itu selama-lamanya. Innallaha indahu ajrun azim, sesungguhnya di sisi Allah itu ada pahala yang sangat besar. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, inilah dalam rangka itu, maka mari kita sama-sama untuk kita berhijrah, untuk berpindah. Dari mana berhijrah? Dari hal-hal negatif kepada positif. Hijrahnya Rasulullah adalah simbol perpindahan, simbol daripada kedurhakaan kita sendiri kepada kebaikan, daripada hijrah, daripada malas menjadi rajin. Malas adalah satu penyakit yang menimpa seluruh umat manusia. Malas ada pada orang kaya, malas ada pada orang miskin, malas ada pada dosen, malas ada pada pemimpin, malas ada pada rakyat. Semua ini penyakit. Bagaimana penyakit malas ini menghilangkannya? Enggak ada dokter satupun yang bisa mensuntik obat. Kalau ada, rajin semua manusia ini. Enggak ada itu. Kalau ada dongeng saja itu. Mana obat malas? Suntikkan. Inilah yang harus kita tahu. Maka guru-guru kita dulu sedini mungkin telah menyampaikan kepada kita pesan-pesan. Ijhad wala taksal, fala takun ghafila, panadamatul uqba liman yatakasalu. Bersungguh-sungguhlah kalian, jangan malas, jangan lalai. Semua orang malas pasti akhirnya menyesal. Orang malas kuliah, kuliahnya tersendat-sendat. Orang malas bertani, padinya enggak bagus. Leuh semula hanajak kalon le. Begitu ditanam biarkan situ, enggak dibuang rumputnya, enggak disemprot, biarkan situ, malas, enggak jadi itu. Apapun semuanya, ini malas satu penyakit. Makanya hijrahlah dari malas kepada rajin. Dosen-dosen harus rajin, mahasiswa harus rajin, semuanya. Kalau enggak bisa ada perubahan kepada yang lebih bagus. Kita malas, kita hijrah dari jahil kepada cerdas. Jahil ini penyakit, bahkan dalam agama sangat besar bahayanya jahil. Jahil adalah kebodohan. Kalau kita bodoh tentang hukum salat,
Kita salat terus sepanjang tahun. Apa artinya salat kita itu? Makanya ulama kita mengingatkan, kullu man bighairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Siapapun beramal tanpa ilmu, amalannya ditolak, disempom oleh Allah, tidak diterima. La tuqbalu, tidak diterima. Amal terus itu, tapi jahil dalam beribadah. Dalam salat tak tahu rukun, tak tahu mana sunat. Semuanya. Inilah penting bagi kita keluar dari kejahilan menuju kepada kecerdasan. Miskin, keluar dari kemiskinan. Bagaimana caranya? Ya rajin tadi. Jangan miskin jadikan stempel untuk bisa mencuri. Ini saya miskin bisa mencuri. Orang miskin bisa mencuri di Baitul Mal, nggak dipotong tangannya. Wah, ada itu alasan itu. Itu adalah alasan yang konyol. Jadi orang miskin harus hijrah pada menjadi kaya. Bagaimana kaya? Usaha. Badan usaha sudah banyak diberikan Allah kepada kita umat Islam. Ada pertanian, ada peternakan, ada perdagangan, ada pertukangan, ada jasa. Berapa ribu itu cabang-cabangnya, banyak sekali. Tapi kenapa kita bisa miskin umat Islam? Ya salah kita sendiri, bukan salah agama Islam. Maka tokoh kita Muhammad Abduh mengatakan, al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam itu tertutup karena umat Islam sendiri, bukan karena Islam itu. Makanya umat Islam ini kita sendiri yang salah, bukan Islam itu yang salah. Dan hijrahlah dari tidak jamaah kepada berjamaah. Kita tinggal di mana timpal? Berjamaah, subuh jamaah. Malas belajar, rajin belajar dan lain-lain. Ini jangan tunggu lama-lama lagi. Karena Allah berfirman saking sayangnya kepada kita, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Segeralah kalian mohon ampunan. Segera. Tidak ada tunggu-tunggu lagi, tunggu punya cucu lagi. Enggak ada itu. Tunggu saya belum kerja pegawai negeri. Apa itu? Jangan tunggu semuanya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Segeralah kepada ampunan Tuhan kalian. Wa jannatin, segera tobat untuk surga. Arduhas samawati wal ard, luasnya surga itu seluas langit dan bumi. Iddat lil muttaqin, disiapkan surga itu untuk orang-orang yang takwa. Jadi bagaimana? Jangan malu-malu, jangan malas-malas. Nanti banyak kali saya salat sunat, enggak muat nanti surga itu. Enggak ada itu. Nah, jadi saya rasa pada hari ini demikianlah pesan-pesan singkat kita untuk hijrah. Mudah-mudahan berguna bagi saya dan bagi kita semua. Karena kita ini enggak ada yang bisa menjamin umur kita sampai kepada tahun depan. Nah, ini saya dari hari raya kemari saja sudah saya hitung-hitung, entah 7 udah kawan saya meninggal. Saya nunggu-nunggu nih, saya ini kapan saya pikir. Saya pun udah dekat ini. Makanya saya kalau ada pengajian pergi terus, biar meninggal di ngaji nggak apa-apa. Kita makin tua ini, nggak ada dijamin kita sampai berapa baru mati. Jadi saya rasa inilah, mohon maaf atas segala kekurangan. Sekarang saya masuki rukun 2 khutbah. Alhamdulillah allazi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim.